halaman 8. Al-Qismul Awwal bab pertama fit ta'at tentang ketaatan-ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala, ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu faraida wa nawafil, terdiri dari dua bagian, yakni yang sifatnya fardu dan yang kedua sifatnya sunnah. Jadi sunnah itu kadang diistilahkan nawafil, nafilah, jamaknya itu nawafil, artinya itu ya tambahan sebenarnya. Arti aslinya itu adalah tambahan, maksudnya adalah sunnah. Orang nambah-nambah karpe dhewe. Saking rajine sholat golek sunnahe sholat, bar sholat asar iya sholat sunnah. Wah itu cilaka ya. Orang ngono kuwi carane ya. Orang ngono. Jadi semangat itu memang harus diiringi ilmu. Ilmu juga harus dijiwai oleh semangat. Besokan Arab Idul Adha ya. Saking semangatnya Arab korban, duwene sapi wis, wedhus wis, pitik barang iya. Wah, pokoknya aku niate korban. Lalu didalile Gusti Allah itu Maha tahu niate wong. Oh ya ora ngono kuwi carane. Tetep ana aturane nggih. Nggih. Pitik emprit barang dikorbanke ya. Lah mampune emprit ya. Iya ora ngarang-ngarang ya. Ora banget-banget lah ya. Korban lele barang ya. Cilaka. Saking gedene semangat untuk berkorban. Ning ra duwe ilmune. Fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Tekono nang wong sing ngerti nek sampean ora ngerti. Itu perintah Al-Qur'an ya. Surat An-Nafilah itu artinya ya tambahan. Cuman yang dimaksud di sana bukan sunnah ya, tapi adalah ghanimah. Ya, ghanimah harta rampasan perang sebagai tambahan. Yang jenengan nek maca surat An-Nafilah itu kan awalnya itu yasalunaka anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu datta bainikum wattaqullaha wa atiullaha wa rasulahu la'allakum tuflihun. Jadi riwayatnya dulu itu ada sekelompok orang. Ayat itu asbabun nuzulnya itu terkait setelah pembagian ghanimah setelah perang Hunain. Itu adalah perang yang mendapat harta rampasan terbesar sepanjang sejarah perang-perangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga waktu itu banyak orang-orang mu'alaf yang ikut perang itu. Orang-orang mu'alaf dari Mekah, dari Quraisy itu. Ketika pembagian ghanimah itu Kanjeng Nabi membagikan ghanimah itu tidak sebagaimana biasanya. Justru yang dikasih banyak itu adalah orang-orang dari mu'alaf tadi itu. Orang-orang dari Quraisy Mekah mu'alaf itu. Orang-orang sing biasanya ora dibagi. Jadi sahabat-sahabat ring satu itu para suhada-suhadanya itu, para pejuangnya itu malah ra dibageni. Yang dibageni orang-orang mu'alaf tadi itu. Nah, ini tak cerita lagi. Lalu ada perwakilan dari, jadi peristiwa itu membuat bertanya-tanya sebagian sahabat, utamanya dari kaum Ansor, dari kaum Ansor. Mereka bertanya-tanya, kok dungaren bagiannya ra biasanya kayak duit, kok ra kayak duit ya? Umpamane kancane ngomong lali paling ngono. Siji ngomong paling omsete medun. Ya ora kuwi lah ya.
Nggak ada satupun yang berani matur sama Kanjeng Nabi, nggak ada. Tapi ada satu orang yang kemudian dari Ansor itu yang didorong-dorong oleh orang-orang Ansor tadi itu untuk nanya kepada Kanjeng Nabi. Lalu muncul satu orang yang berani ngendikan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini bukan orang ecek-ecek, orang yang pengaruhnya besar, orang kaya raya di Madinah dulu, di Ansor itu. Dan ket bapak iki simba itu wis dermawan banget, keluarga Sa'ad itu kaya. Sampai itu cerita riwayatnya gini tentang Sa'ad itu. Jadi bagi Sa'ad dan keluarga itu udah biasa, ono wong lewat iki dicegat. Ayo mangan sih. Wong lewat iki ngarepane. Mangan sih. Dan biasa dia itu sekali tempo itu memberi makan orang 80 tanpa hajat. Saking sugih dan dermawannya. Kalau sampean nek duit itu ya nang ngarep warung Padang iki cegatan wong. Makan. Weh ngopo Nur ngono nderekke Sa'ad bin Ubadah. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Saat bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mewakili bla bla bla, kaum Ansor bertanya tentang pembagian ghanimah." Kanjeng Nabi lalu dawuh. Jadi ini ada dua peristiwa pada waktu pasca perang Hunain ya. Kanjeng Nabi lalu minta kepada Sa'ad kumpulkan orang-orang Ansor, dikumpulkan. Kanjeng Nabi lalu dawuh, dan ini peristiwa yang sangat menggetarkan batin sampai orang-orang Ansor tuh nangis berderu-deru dengan luar biasa. Kemudian setelah orang-orang Ansor itu berkumpul, Kanjeng Nabi dawuh, saya mengetahui pertanyaan kegelisahan Anda semua. Singkatnya itu gini, ini dawa gini. Singkatnya itu gini. Aku datang ke Madinah dan karena datangku kalian mendapat hidayah. Aku datang ke Madinah kan karena datangku kalian lepas dari kegelapan menuju cahaya. Diem kabeh kan wong iki. Nah, Kanjeng Nabi lalu meneruskan gini. Menjadi hak kalian untuk mengatakan, wahai Rasulullah, engkau datang ke dalam keadaan miskin dan kami yang melindungimu. Ini Kanjeng Nabi sih ngomong loh ya, di hadapan orang yang diem itu. Engkau datang dalam keadaan lapar dan kami yang memberi makan padamu. Engkau datang dalam keadaan diperangi dan dimusuhi oleh orang-orang musyrik itu dan kami yang melindungimu. Kalian berhak untuk mengatakan itu, dari Kanjeng Nabi. Lalu diteruskan begini, tetapi ketahuilah, orang-orang itu tadi, maksudnya yang dikasih ghanimah banyak itu ya, mereka pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian akan pulang membawa Rasulullah. Nangis semua orang itu, sampai digambarkan air matanya itu sampai membasahi janggut-janggutnya. Aku akan berjalan dengan orang Ansor melalui lembah yang dilewati Ansor. Aku akan berjalan di atas gunung bersama orang-orang Ansor yang dipilih oleh Ansor. Lalu setelah mereka nangis semua ya, lalu mereka minta maaf sama Kanjeng Nabi dan nggih sami'na wa ta'na. Jadi logika nubuwah ini dahsyat betul ini. Dan ini masyhur di semua riwayat, di semua sirah itu saya kira ada tuturan dan seperti ini. Bayangin gini, kowe milih wedhus apa Kanjeng Nabi? Itu wis otomatis orang itu selesai. Kamu milih seperti mereka hanya mendapatkan kambing dan unta, sementara kalian akan kembali ke Madinah dengan membawa Rasulullah. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua riwayatnya itu gini. Ada seseorang
Jelas ini bukan Sa'ad bin Ubadah ya. Iki orangnya orang terkenal. Mending ya kemetak ngono sih. Kewanen. Ada orang seperti ini berkata ketika Kanjeng Nabi membagikan ghanimah itu, dia itu lalu berkata, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad berbuatlah adil." Gitu ya. Ayo Kanjeng Nabi mak teratap tuh ono wong ngomong ngono kuwi. Gitu ya. Kanjeng Nabi lalu dawuh, "Aku adalah orang yang paling takwa. Adakah yang lebih adil dari aku?" Gitu jari Kanjeng Nabi. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi sedang bersama dengan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid gitu ya. Waktu peristiwa itu, seperti biasa, Umar bin Khattab tampil depan, "Wahai Rasulullah, izinkan ku potong lehernya." Nah, segera gue. Ya Umar kan gitu, senengane gulune wong tek entar iso ngono. Segera gue ya. Kanjeng Nabi ngomong gini, "Jangan. Kelak dari orang ini kalian akan melihat golongan. Mereka membaca Al-Quran tetapi hanya sampai tenggorokan. Agama melesat dari dada mereka sebagaimana anak panah melesat dari busur panah." Ini namanya, orang tersebut namanya Abdullah bin Zil Khuwaisirah. Kelak dialah yang akan melahirkan generasi-generasi Khawarij itu. Ini namanya Abdullah bin Zil Khuwaisirah. Ya jenenge ya Abdullah. Dan benar, sekian tahun kemudian di era pemerintahannya Sayyidina Ali, ya dari anak turunnya Abdullah bin Khuwaisirah inilah lahir orang-orang Khawarij itu, sehingga terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali dan sebagainya. Gitu. Ciri dari Khawarij itu gini, dia itu orang yang secara lahiriahnya tak dahsyat luar biasa, tapi tidak diiringi dengan ilmu yang mendalam. Ya. Lalu menempatkan dirinya sebagai orang yang paling soleh, paling taat gitu ya, sehingga orang-orang lain kaleru kabeh. Gitu. Mereka menafsirkan Al-Quran gitu ya, dengan cara tafsir yang tidak mau mengikuti siapa-siapa kecuali terhadap teks itu sendiri. Jadi nek gini, di kita itu kan nek diurut itu sumber yang umumnya menjadi rujukan dari tafsir Al-Quran itu, yang pertama itu selain Kanjeng Nabi lah ya pasti ya, itu adalah Abdullah bin Abbas. Sama Khawarij itu gak dipakai, gak dianggap. Apalagi yang ke belakang-belakang nggak dianggap ya. Abdullah bin Abbas itu sopo ya. Pokoknya merasa paling benar dewe tafsirannya, dan menimbulkan masalah ke orang lain ya, karena selalu menganggap dirinya yang benar, yang lain salah, atau ekstrimnya lagi dirinya paling benar, orang lain sesat. Jadi selalu begitu cara berpikirnya. Padahal agama ini agama yang enak banget ya. Sampai nek bercita-cita pengen masuk surga, elengo hadis nomor 22. Semudah itu secara ilmu kita ya. Hadis 22 ya. Hadis arba'in nomor 22 ya, masuk surga ya. Semudah itu untuk masuk surga ya. Keterangannya semudah itu kok digawe ruwet dengan menganggap dirinya yang paling benar, yang lain keliru kabeh. Bala surga sak jembar-jembare ngono kuwi. Wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardh. Surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi itu luasnya sepi ya, secara umum. Ora kebayang kok. Ngono dipek dhewe apa ora kesepian kowe. Ngono
nek arep main gaple piye? Ora ono kancane. Iya ta? Main poker piye ora ono kancane. Kudune kan wajarnya itu gini, da'iyan ilallahi kan gitu, ngajak kepada jalan Allah kan begitu tuh. Maksudnya adalah ngajak kepada surga di Allah kan begitu. Sebanyak-banyaknya kan kudune ngono tuh. Wajare kan begitu tuh. Iki malah ngetokke wong sebanyak-banyaknya. Wis ora masuk akal lho kowe. Iya nek kleru mbok dikandani genah. Ojo dikeluarkan dari surga. Wis aja ngono lah cara berislam ya. Mbok santai-santai. Ara'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya sholat 5 waktu? Wasumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama, yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku enggak nambahi amal-amal apa meneh. A'adkhulul jannah, apakah kula niki pantas masuk surga? Jare Nabi piye? Qala na'am, iya. Kira enak banget tuh. Masuk surga enak banget. Ning maksudnya iki jangan salah paham. Lalu ming salat karo poso. Ora ngono kuwi maksudnya. Ya. Enggak begitu. Kadangkala dalil-dalil itu membuat apa ya? Representasi. Hanya nyebut 2 tapi maksudnya 5. Contoh. Wa ma umiru illa liya'budullaha al-bayyinah gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Kan begitu. Lalu oh berarti poso ora wajib. Ah gundulmu. Kowe iki meng ora pinter kan ngono kuwi to. Ora ngono kuwi carane. Jadi makane ono hati-hati nek maca teks iki. Tetep ono ilmune. Ada lagi misal gini. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kalian menyolatkan orang-orang munafik itu yang mati selamanya. Wala takum ala kubrihi. Iku nek diartiin lurus. Jangan ngadeg di kuburannya. Iki maksudnya iki jangan mendoakan orang ming tetengok nang kuburan. Mendoakan. Nggih. Ono di apa Riyadhus Shalihin itu hadis dari Amr bin As. Pokoknya intinya hadisnya gini. Ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, maka faltakum fi qabrihi, ngadeko nang kuburane sekadar nyembelih onta dan membagikan daging. Itu maksudnya ngadeg nang kuburan, ora kok tetengok tapi bapakmu meninggal bisa didongake. Ora ditunggone ngene tok. Wis urung nyembelih ngono. Ya ora ngono maksudnya. Dongake. Nggih. Jadi kata wala takum ala qabrihi itu adalah jangan kamu mendoakan mereka orang ngadeg tetengok. Ora. Nek ora paham ya koma ya komo ngadeg ya. Ah tititmu ya ngadeg. Iya ora ngono carane. Makanya kan bahaya nggih non sewu. Kadangkala rodo-rodo riskan itu loh nek memahami dalil tanpa ono sandaran ilmune itu loh bahaya. Pada titik tertentu sampean bisa jadi horizontal. Iya. Coba dulu Khawarij itu kan jadi melenceng dengan sangat parah gara-gara mereka menakwilkan surat ini di An-Nisa ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Gitu. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Iya nang kene yo kafir kabeh lalu. Iya kan? Nang kene kan pencuri ora dipotong tangane. Berarti kan kafir kabeh. Apa iya sampean wani ngomong anu mbahmu niki piye kok meneng. Berarti kafir. Mosok ngono. Iya memang harus dua ilmu ini.
begitu ya. Itu dua peristiwa terkait dengan pasca perang Hunain itu yang diabadikan dalam surat Al-Anfal. Oke. Perintah Allah itu ada dua bagian, yang satu sifatnya fardu, yang satu sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Adapun fardu itu ndase duit. Ndase duit. Saya ngene maksudnya iki. Sampe ngerti ndase duit. Pokok dari harta. Mengapa kok pakai ini metafora dengan nggih? Delon. Wa huwa aslut tijarah. Fardu itu adalah pokok dari perdagangan. Ini Imam Ghazali membuat analogi, bahwa amal ibadah kita itu bagaikan sebuah perniagaan. Sehingga wajar kalau lalu pakai kata mal atau harta, kan begitu. Fardu itu adalah pokok harta. Wa huwa aslu tijarah, dan dia adalah pokok dari perdagangan. Wa bihi tahsulun najah, yang dengan itu kamu bisa mendapatkan keuntungan. Maksudnya barang fardu itu adalah barang pokok yang menentukan terhadap beruntungmu atau tidak. Gitu maksudnya. Wan naflu huwa ar-ribhu. Adapun sunnah itu adalah tambahan keuntungan. Wabihi al-fauzu bid-darajat, yang jika ngamalke mendapatkan keuntungan atau tambahan dari nafilah tadi itu, engkau bisa mendapatkan al-fauzu, kemuliaan, keagungan, bid-darajat, dalam derajat-derajat. Di Nasu'il Hubat itu ada hadis Nabi gini, orang yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah akan semakin senang kepada sunnah-sunnahku, begitu. Yaitu indikator isyarat. Ya tentu bisa nimafhumi sebaliknya, kan ngono kuwi to. Contoh, makanya saya bolak-balik wanti ket biyen iki ngene, wis pokoke to nek anu sing saka Kanjeng Nabi iki wis trimo, pokoknya prinsipnya sami'na wa ta'na lalu trimo nggih ngono kuwi. Walaupun kita belum bisa ngelakoni. Contoh ya apa? Siwak itu. Siwak. Mungkin pikiran banyak orang termasuk jenengan, siwak itu di kita itu lalu tidak lazim, bukanlah sebuah tradisi, dan hanya memiliki fungsi sebagai sikatan, kan begitu. Hari ini lalu dipahami, diterjemahkan bahwa siwak itu menjadi nggak relate lagi karena kita sudah digantikan oleh sikat dan odol yang jauh lebih efektif, kan begitu. Gimana? Tapi ketahuilah bahwa dalam Wasiatul Mustafa itu ada hadis Nabi gini. Ya Ali, ini hadis lo ya. Alaika bisiwak. Wahai Ali, bersiwaklah. Fafihi arba'atun wa isruna fadilatan fid dini wal badani. Di dalam siwak itu terdapat 24 keutamaan dalam agama dan badanmu. Sampeyan arep muni apa? Apakah lalu siwak di situ akan ditafsirkan, ditakwil, dianalogi secara mukhalafah misal? Fafihi, di dalam Pepsodent itu. Apa iya? Kan enggak begitu. Nabi ku dawuhe siwak. Coba. Bahwa kita tidak lazim, tidak biasa bersiwak, ya kan enggak apa-apa. Gitu. Tapi kan jangan pernah lalu mengatakan bahwa siwak itu enggak ada artinya, enggak ada gunanya. Itu tradisi lama. Tradisi klasik. Sekarang itu cukup digantikan dengan sikat. Lalu pertanyaannya, hadis itu mau ditaruh di mana? Arba'atun wa sab'una fadilah itu mau ditempatkan di mana? Kan nggak nemu tempat. Seolah-olah hadis itu lalu nggak mana.
Ternyata siwak itu yang sesepele itu, tanda petik ya, itu dilakoni oleh Kanjeng Nabi sebagai sebuah amaliyah beliau yang disenangi beliau itu, lalu diikrar oleh beliau itu mengandung 24 fadilah keutamaan bagi agama dan badanmu. Ya lalu Allahu a'lam Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sing paling weruh kan. Tapi kan ungkapan seperti itu wis lah cukup ya. Sampeyan ora siwakan sih apa sih kan gitu. Karena fikihnya itu sunnah. Tetapi kan jangan lalu mengatakan bahwa itu enggak ada artinya itu. Karena itu padane sampai iki nyepeleke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong nyepeleke Kanjeng Nabi itu ngeri ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu al-hujuratul. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, ojo jedul-jedulke awakmu di hadapan Kanjeng Nabi. Ojo rumangsa sok lebih pintar, sok lebih open minded, well educated. Ojo ngono kuwi. Semoga di hadapan Gusti Allah Kanjeng Nabi nggih ngono kuwi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yen sampean ngungkuli ngelamai Kanjeng Nabi yang diputuskan oleh Allah itu gini, antahbata a'malukum, amal-amalmu itu angus kabeh, wa antum la tash'urun, tanpa kamu sadar. Jadi kasarnya gini, sampean ahli sedekah ning senengane ngelamain Nabi. Iya toh. Maka amal sedekahmu itu nek cari ayat ini tadi Al-Hujurat tadi itu lalu antah boto angus. Berarti kan Al-Qur'an itu ketika mengatakan amal baik manusia itu hangus, itu diberlakukan bagi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Wa may yakfur bil imani habitat amaluhu wa huwa minal khosirin. Siapa yang kufur dari imannya, keluar dari imannya itu maksudnya, maka seluruh amal baiknya itu habitat, hangus, nggak ada arti. Mula yang dipikir-pikir tetap bejonya dengan sampean nyemplungke duit 5.000 kotak amal di masjid. Itu ono jejake di sisi Allah itu dibanding orang yang nggak iman, ya, sedekah 1 miliar. Di sisi Allah loh ya, nah, di sisi penerima ya beda. Beda. Wih menangi wong mukmin ya. Ya sithik tapi ono arti. Ya tentu lebih berarti banyak. Banyak dan mukmin, nah, ngono maksudnya. Itu sebenarnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, yaqulullahu tabaraka wa taala, iki hadis qudsi ya. Gusti Allah yang maha suci dan maha agung itu berfirman, ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bi mithli ada'i maftaradat alaihim ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah ya, bimithli ada'i maftaradat alaihim, kecuali dengan jalan ya, cara mendekat takorrub kepada Allah bagi orang-orang yang berjuang untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah ialah dengan cara nekani apa-apa yang difardukan kepada mereka. Yeah. Jadi sing diwajibke difardukan ya lakonono. Jadi agama ini kan sederhana toh, sing difardukan apa coba? Kan rukun Islam itu minus haji ya. Haji hanya bagi yang mampu. Kan aja itu, nek syahadat bisa wis. Selebihnya sholat 5 waktu kan ngono toh. Apa lagi? Puasa Ramadan. Terus zakat ya.
Semudah itu. Semudah itu. Makanya aku pernah ngomong ya, jadi dadi wong muslim, wong mukmin sing sip ngono itu slow banget uripe. Lah coba sampean bayangke, salat 5 waktu itu seberapa? Kan cepet banget. Iki nek cara nuruti sing hadis dua-dua tadi ya. Orang nganggo salat qobliyah ba'diyah, ora. Bahkan ya zikiran subhanallah 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 wis tangi. Kan slow banget waktunya itu hanya untuk sholat gitu, sholat. Nek cara sehari-hari ya sih yang ya, kegiatan kita kan cuma nunggu sholat toh, enggak enggak? Ramadan isi suwi, Ramadan kan baru kemarin loh, isi suwi, urung karuan tekan nyawa. Yang nyata itu atau schedule harian, ya sholat itu. Sholatnya bablasan oleh koda. Pun doa hafal niat koda. Subuh itu loh. Usolli fardhu subhi rakaataini qodaan. Nggih. Nah nek pas koda ora usah kunut nggih. Men dikira salat duha. Soalnya nek kunut ndak dadi fitnah. Nggih. Sholat di musola main-main jam 10 anggo kunut kesawang wong kan ra enak. Nggih. Mendingan ora usah kayak Mas kayak iki mesti tak titeni bendino iki mesti sholat subuh iki awan. Itu kan ra enak toh. Nek sampean ra kunut omongane beda. Mas kayak tak titeni duha terus. Sampean menjaga orang ngomong elek itu kebaikan loh. Kebaikan. Jadi wis salate jam 10 orang nggo kunut isi pahala baik sama orang. Wah, luar biasa. Agama ini enak banget. Enak banget. Makanya mengherankan, wong nganti kaboten dadi wong Islam iki gumun. Asli gumun ki. Kecuali dia sing gawe apa dhewe jane. Iki tak tuturi ana hadis gini ya. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa indaha imra'atun. Kanjeng Nabi iki masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Nggih. Dan di rumah itu ada seorang perempuan. Qala Kanjeng Nabi dawuh. Man hadihi. Sapa kuwi anu Aisyah itu. Qalat Sayyidah Aisyah jawab, hadihi fulana tadkuru min sholatiha. Niki Kanjeng Nabi wong wedok sing kondang banget, ahli salate luar biasa. Pripun jare Nabi? Mah iki artinya ngene lho. Nek cara bahasa kita itu mah. Alah. Ya. Aduh kah. Ya, salah. Umma tahu. Alah, ya gitu ya. Itu ungkapan nada tidak suka. Terus Kanjeng Nabi dawuh gini. Ini dalil ini berharga buat kalian sing males-males ini. Tapi tak gambarkan sebagai kegembiraan kita jadi umat Islam. Mah gitu ya. Alaikum matantikun, beribadahlah semampumu. Nggih. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah. Sampai begitu Nabi itu. Allah tidak bosan, tidak pernah bosan nunggu amalmu sampai kamu sendiri sing bosan. Coba perhatikan. Biasa ya nek cah anyaran gitu ya, cah anyaran gitu.
anyaran lagi seneng ngaji Quran, targetnya sehari 3 juz. Nggih mboten? Pokoknya tiap habis fardu 1 juz. Jadi ini 5. Jadi 6 hari aku hatam. Oke. Nun sewu. Saya pernah 3 hari hatam. Ning kalah awak dewi itu. Jadi kan mungkin suatu hari pernah dikasih amal begini, begitu amal begini, mungkin hanya bertahan seminggu, sebulan. Nggih mboten? Selebihnya bengek. Akhirnya kembali ke pengaturan pabrik. Pengaturan males apa adanya kan ngono to. Ayo wis cukup subhanallah ping 33 kan ya. Alhamdulillah 33 Allahu akbar ya paling sholawat. Kan begitu. Itu yang dimaksud hadis itu. Hatta tamallu sampean iki bosen dhewe le ngamal. Nek terlalu maksa berlebihan. Nggih. Terus lanjutannya begini. Wa kana ahabbud dini ilaihi, cara beragama sing disenengi Allah itu madawama sahibuhu alaihi, yakni ngamalke amalan yang diistiqomahkan. Nek barang istiqomah itu biasane sesuatu yang bakoh sanggup untuk kita lakukan, itu istiqomah. Salah satu pilarnya istiqomah itu begitu. Contoh, sampean punya keinginan sehari tak ngaji 100 ayat, 50 ayat. Itu cara umumnya wong mampu boten? Mampu. Sehingga bisa awet. Coba sehari 3 juz. Sebulan bengek mesti. Iya boten. Tapi nek sehari 50 ayat, sehari 100 ayat itu masih ukuran wajar dalam jangkauan manusia. Sholat duha misalnya, sholat duha itu habis 2 rakaat wae. Itu iso awet. Coba sampean sholat duha harus 8 rakaat. Ya paling 3 sasi bengek. Koyone sunnah iki loro wae. Akhirnya nyari ilmu, nyari teori, nggih mboten? Iya enggak sih? Nggih mboten? Akhirnya nyari pembenaran. Ujane 2 rakaat wae oleh kok. Akhirnya sing suka 8 medun tapi ra enak 6 sih. Aduh nggih. 6 terus 4 terus loro suwi-suwi ora ono. Aja kan kuwi menurut saya. Jadi lazimnya cara istiqomah itu satu berada dalam kemampuan kita. Yang kedua, seneng. Seneng ngaji misalnya, seneng apa? Itu yang dimaksud wa kana ahsanuddini madawama sahibuhu ilai. Yakni ngamalke amalan yang dia itu dawam atau istiqomah terhadap hal itu yang paling disenangi. Riwayat Sayyidah Aisyah begitu ya. Oke. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan seorang hamba yang berusaha berjuang mendekat kepadaku dengan tidak meninggalkan amal-amal sunnah, hatta uhibbu, sampai aku nyenengi terhadap hamba itu gitu. Faida ahbabtuhu, ketika aku telah seneng, iki aku di sini Allah ya, bukan Kanjeng Nabi. Ketika aku telah seneng kepada seseorang hamba itu, kuntu sam'ahu, aku menjadi telinganya. Gusti Allah itu. Alladzi yasma'u bihi, yang orang itu mendengar dengan menggunakan telingaku tadi. Wa basaruhu, dan aku jadi matanya. Matanya kan. Alladzi yubsiru biha, yang dengan matanya tadi itu lalu melihat.
Saya mandek nang mata ini. Gusti Allah itu kan maha kudus, maha suci nggih. Iya betul. Nggih. Sampai di Al-Qur'an itu ada ayat gitu. Untuk menyapih antara amale menungso yang satu sisi dinyatakan, diyakini semuanya bersumber dari Allah Ta'ala, kan begitu, iya kan? Dan lalu Al-Quran membuat pemetaan begini, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang baik yang terjadi padamu itu dari Allah. Apa-apa yang buruk yang terjadi padamu itu dari dirimu sendiri. Contoh begini, sholat tahajud baik ya, maka sampean sholat tahajud itu adalah peparingi Allah Ta'ala, kan begitu. Zina jelek ya, jangan bilang bahwa aku zina karena Allah. Gue ngawur gue. Iya tuh. Aku memaki orang karena Allah. Walaupun ya, di satu sisi nek ngomong secara hakikat seluruhnya hanya mungkin terjadi atas izin Allah untuk terjadi. Ya. Tetapi nisbatnya perbuatan elek itu kepada sampean, bukan kepada Allah. Nisbatnya. Dan atas dasar itulah kamu bertanggung jawab. Kan begitu? Jelas ya? Bahwa mustahil Allah itu lalu dinisbatkan dengan barang elek seperti apapun. Pokoknya saya ngapi-api ini Allah. Sekarang perhatikan. Hadis ini, hadis qudsi ini menjelaskan. Ketika Allah itu mencintai seseorang karena dia itu ahli sunnah, Allah lalu diantaranya menjadi mata bagi orang ini untuk melihat. Berarti penglihatannya pasti penglihatan yang bersih dan suci, begitu kan? Kayak ayu teman, mulus banget, gede mana? Itu kira-kira mata Allah bukan? Bukan. Karena yang berlaku adalah Oma asobaka min sayyiatin famin nafsik, dari hawa nafsu. Kan begitu? Jelas ya? Jadi jangan pernah ngomong iki meripati Allah. Ora ngono kuwi maksudnya. Itu pun artinya secara rohani spiritual ya. Jangan pernah sekali-kali mentajassamkan Allah ya. Menjasadkan Allah. Jangan pernah sekali-kali. Ya Allah lalu sampai pahami Allah itu punya tangan seperti tanganmu, ya ora ngono. Al-Quran menjelaskan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang laki mukmin itu supaya menundukkan pandangannya dan menjaga titik-titiknya gitu. Ya furuj kan itu apa artinya? Nek lanang ya gue kan. Nggih mboten? Ono lanang sing randut titik piye? Malah medene ya. Kan ngono to. Jagalah, tundukkan pandanganmu dan jagalah kemaluanmu, kan begitu. Orang yang ngelakoni ayat ini dengan sungguh-sungguh, maka dapat dikatakan itulah simbolisasi di antara simbolisasi dari mata Allah, kan begitu. Karena dia takut kepada Allah, karena dia tunduk kepada Allah. Tapi orang yang melanturkan matanya dan dibiarkan terus menelisik jauh, nek wonge longgo, ning mripate menjelajah dengan imajine suwe-suwe nang kamar mandi. Apa mungkin itu mata Allah? Mustahil. Mustahil. Itu contohnya maksudnya itu. Ada ya cah nom wis ngono kuwi. Walisanihi alladzi yantiqu bihi. Allah itu lalu menjadi lisannya yang berbicara dengan itu. Nah, tentu pembicaraannya baik ya. Pembicaraan baik, orang mungkin misuh itu lalu lisannya Allah, ya, mungkin.
Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, Allah menjadi tangannya yang memegang, menyentuh. Yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah menjadi kakinya yang dengannya berjalan. Nek sikilane iki sikilan spiritual seperti ini itu kan gak mungkin dinggo mlaku aneh-aneh. Nggih. Mesti nggo mlaku sing api-api ya, mlaku kerja, mlaku nang masjid, mlaku ngono-ngono ya. Nggo kuliah ngene iki kan. Nek sing elek-elek ora mungkin. Ini hadis qudsi seperti itu. Dulu kan diabadikan sama Dhani di lagunya ya, lagu Dewa itu loh, ngerti tak? Iya itu. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala bi awamirillahi ta'ala, dan engkau tidak akan sampai wahai murid ilal qiyami bi awamirillah, kepada ngedeke perintah-perintah Allah Ta'ala illa kecuali bi muraqabati qalbika, nomor siji ini kecuali dengan mendekatkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Mula nek ngene, selalu para ulama itu termasuk ulama tasawuf gitu, ketika menuturkan tentang pintu gerbang bagi manusia untuk menuju kepada Allah, nomor sijine itu selalu menyebut taubat. Selalu. Syekh Abdul Qadir itu menuturkan gini, taubat itu bagaikan engkau membersihkan ladang yang penuh dengan ilalang dan semak belukar. Ya pintu gerbangnya kan kudu kono, nek wong arep nandur-nandur kayak. Nomor siji kan dibersihi dulu. Nah itu pintunya adalah maka hati yang harus diberesi dulu. Ya naik coro sederhananya ya bertaubat tadi. Bi muraqabati qalbika, dengan mendekatkan hatimu kepada Allah, wa jawarihika, dan anggota tubuhmu. Ia mendekatkan anggota tubuh kepada Allah yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu. Ya dinggo sholat, gitu, nggo ngaji gitu. Filahadatika wa amfasika, dalam langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang konkret, gerakan lahiriah, ya sholat tadi itu misalnya. Wa anfasika, dan apa namanya, setiap waktumu. Hina tusbihu ila hina tumsi, ketika kamu sedang berada di pagi hari sampai ketika kamu berada di sore hari, artinya siang malam gitu ya, gitu maksudnya. Jadi langkah ikhtiar untuk mendekat kepada Allah itu dimulai dengan menata hati, membersihkan hati dengan jalan taubat tadi itu, lalu disokong dengan langkah-langkah konkret ya, dalam setiap waktu, baik itu pagi ataupun sore, siang ataupun malam, kira-kira begitu maksudnya. Nah sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal itu begini, dia ini saking dahsyate imane ngene ya, beliau sering mengatakan gini di pagi hari gitu. Pernah ditanya sama Kanjeng Nabi, wahai Mu'ad, bagaimana keadaanmu? Mu'ad menjawab gini,
alhamdulillah keadaanku adalah dalam keadaan beriman. Gue jawab kepada Kanjeng Nabi ya. Lalu Kanjeng Nabi nanya lagi, bagaimana maksudnya? Jawab sama Mu'adz gini, ketika di pagi hari aku tidak tahu apakah aku akan sampai ke sore hari. Ketika di sore hari aku tidak tahu apakah aku akan sampai ke pagi hari. Bahkan yang terakhir sangar gini, setiap aku melangkah aku tidak tahu apakah aku akan sampai ke langkah kedua. Nek awak dhewe bablas. Nek awak dhewe yakin banget bahwa kita ora apa-apa sesuk-sesuk meneh. Wah, ngono kowe yakin banget. Ya ngono kuwi ta. Lewat enggak. Saking atine itu benar-benar iya. Iya kabeh Gusti Allah. Dalam artian yang benar-benar sejatinan hakiki ya. Ora etok-etok. Terus ada riwayat lagi nuturkan tentang Mu'adz ya. Ketika lagi bepergian gitu ya. Tiba-tiba Mu'adz itu sering melakukan ini. Kita berhenti dulu. Ada apa? Jare sing ngancane. Jawabannya gini. Mari kita beriman dulu. Maksudnya itu gini. Lalu Mu'adz duduk. Maksudnya itu adalah itu cara yang dilakukan Mu'adz untuk semakin intens menyambung dirinya dengan Allah Ta'ala. Gitu. Saya duduk, saya beriman sih yuk. Maksudnya eling Gusti Allah, eling gitu no maksudnya. Ya awak dhewe saking gedene yakin. Oh iya. Oh, tahajud tahun ngarep wae. Wingi pas Ramadan sami ngusahake 10 hari terakhir boten. Alhamdulillah nggih. Nggih. Saking yakine akan sampai Ramadan lagi itu. Itu kita ya hebat sekali. Saking yakine kepada kemahakuasaan Gusti Allah. Neng apa saya tak khawatir koyo cerita iki. Ada orang soleh, ya orang soleh, dan seorang wali naik perahu bareng di tengah laut itu tiba-tiba badai besar ulang perahunya. Si orang soleh, orang syariat itu maksudnya ya, itu kan ketakutan. Jari si wali ngomongnya, tenang aja, Allah itu Maha Rahman Rahim gitu ya. Kalau Allah nakdirkan kita tenggelam pasti tenggelam, kalau tidak maka tenang saja. Dijawab karo syariatnya, aku khawatirnya Allah ini lagi arep ngei makan ikan hiu itu pun bagian dari Rahman Rahim Allah Ta'ala. Loh iya dijeblok kayak nggak makan ikan hiu tuh. Gusti Allah ya Maha Rahman Rahim kan. Oke teman-teman, kira itu ya ngaji kita malam hari ini. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua. Walafu minkum wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.